saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu anggaran laba rugi. Berikut ini adalah susunan anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2006. Penjualan senilai 173.750 juta. Nah, untuk saldo awal persediaan barang jadi sebesar 2.375 juta. Biaya produksi di BBB sebesar 51.375 juta. BTKL 25.687 juta 500. Di BOP 9.562 juta 500.000. Persediaan barang jadi 89 miliar. Persediaan barang akhir barang jadi sebesar 17.375 juta. Beban pokok penjualan sebesar 71.625 juta. Laba kotor yang dianggarkan sebesar 102.125 juta. Beban operasi yang pertama ada beban penjualan sebesar 4.735 juta. Beban administrasi sebesar 1.630 juta 312.500 rupiah dan 6.365 juta 312.500 rupiah. Laba sebelum pajak dianggarkan sebesar 95.759 juta. Perkiraan beban PPH sebesar 28.727 juta 906.250 rupiah. Laba bersih yang dianggarkan sebesar 67.031 juta 781.250 rupiah. Untuk mengisi tabel tersebut, kita perlukan keterangan sebagai berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 9 penganggaran modal. Nah, dapat dilihat di situ pada soal. Nah, langkah yang pertanyaannya itu hitunglah payback period dari pembangunan sekolah oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera. Langkah yang pertama yaitu tentukan nilai investasi proyek pembangunan sebuah sekolah tersebut, yaitu 2.500.000 juta. Langkah yang kedua, tentukan arus kas bersih dari pembangunan sekolah, arus kas bersih selama 5 tahun, yaitu arus kas bersih pada tahun ke-1 300 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 900 juta, tahun keempat 1 miliar, tahun kelima 1.200.000 juta. Langkah yang ketiga, sehubungan dengan nilai arus kas bersih yang masuk setiap tahun tidak sama, maka buatlah tabel untuk menyelesaikan perhitungan payback period sebuah kegiatan yang nilai arus kas bersihnya tidak sama setiap tahun. Nah, langkah yang keempat, isikan kolom tahun yang ada di tabel dimulai dengan 0. Tahun 0 adalah dikeluarkannya investasi awal yaitu 2.500.000 juta. Nah, dimasukkan di tabel tersebut ya. Langkah yang kelima, masukkan arus kas bersih setiap tahunnya pada kolom arus kas bersih. Langkah keenam, yang pertama hitunglah arus kas kumulatif untuk tahun 1. Arus kas bersih kumulatif untuk tahun ke-1 adalah 300 juta. Nah, kemudian masih pada baris ke-1, kurungkan nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun pada tahun 0 dengan arus kas bersih kumulatif ke tahun 1, yaitu
2.500.000.000 dikurang 300 juta. Nah, langkah yang ketujuh sama juga seperti langkah yang keenam. Nah, langkah ke-8 juga dilakukan sama seperti langkah yang keenam tadi. Langkah yang ke-9, yang pertama hitunglah arus kas bersih kumulatif untuk tahun keempat. Arus kas bersih kumulatif untuk tahun keempat adalah sebesar 2.700.000.000. Arus kas bersih kumulatif tahun ketiga tambah arus kas bersih tahun keempat. Nah, karena nilai arus kas bersih kumulatif tahun keempat sudah melebihi nilai investasi awal, payback period dari proyek terjadi antara tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, langkah yang ke-10 yaitu hitunglah payback period dari proyek pembangunan sekolah tersebut. Payback period yang terjadi setelah tahun ketiga tetapi sebelum tahun keempat. Nah, payback period sama dengan 3 tahun ditambah 800 juta dibagi 1 miliar. Hasilnya yaitu 3 tahun ditambah 0,8 sama dengan 3,8 tahun. Kesimpulannya, jadi payback period yang dimiliki dari proyek pembangunan sekolah oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera adalah selama 3,8 tahun dan memiliki investasi awal sebesar 800 juta pada tahun ketiga, sedangkan arus kas bersih pada tahun keempat. Selanjutnya itu nomor 3, hitunglah net present value dari soal nomor 2 jika tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh Yayasan Ilmu Sejahtera sebesar 12%. Nah, langkah yang pertama yaitu tentukan nilai investasi awal dari pembangunan sekolah. Nilai dari pembangunan tersebut yaitu sebesar 2.500.000.000. Nah, langkah yang kedua tentukan arus kas bersih dari pembangunan sekolah. Nah, itu kan dibuat yaitu tahun pertama 300 juta, tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 900 juta, tahun keempat 1 miliar, tahun kelima 1 miliar 200 juta. Langkah yang ketiga yaitu temukan nilai tingkat diskonto untuk pembangunan sekolah. Tingkat pengambilan investasi 12% yang dipersyaratkan oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera merupakan tingkat diskonto pembangunan sekolah. Nah, langkah keempat, tentukan present value untuk setiap Rp1 dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Nah, untuk tahun ke-1 dapatlah hasil 0,8.928. Untuk tahun yang kedua dapatlah nilai 0,7.972. Pada tahun ketiga dapatlah nilai 0,7.117. Pada tahun keempat dapatlah nilai 0,6.355. Untuk nilai plus yang ke tahun kelima dapatlah nilai 0,5.674. Nah, langkah yang selanjutnya itu arus kas bersih masuk yang diperoleh dari tahun 1 ke tahun 5 dikalikan present value setiap tahunnya yang memperoleh NVP dari arus kas bersih yang masuk seperti pada tabel yang telah dibuat. Nah, selanjutnya itu langkah ke-6 yaitu dengan memasukkan nilai investasi awal. Jadi total NPV dikurangi nilai investasi awal. Jadi NPV dari proyek berjumlah 123.350.000. Nah, kesimpulannya nilai NPV dari pembangunan sekolah oleh Yayasan Pelita Ilmu Sejahtera adalah sebesar Rp123.350.000. Oleh karena itu, pembangunan sekolah layak dijalankan karena memiliki NPV positif.